Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai penerapan etika bisnis Islam. Yang beranggotakan kelompoknya, yang pertama adalah saya sendiri, Amelita Ayu Permatasari. Yang kedua adalah Widya Ayu Nur Sawitri. Yang ketiga adalah Syarifah Syahira. Di sini saya akan membahas submateri yang pertama. Pembahasan pertama itu ada 3, yaitu pengertian etika bisnis dan ekonomi Islam. Yang kedua, etika bisnis Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah etika dasar Islam yang melandasi kegiatan bisnis dan ekonomi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis dan ekonomi Islam. Pengertian etika Islam, bisnis Islam, dan ekonomi Islam. Kita harus tahu mengenai hal itu dulu. Yang pertama, etika Islam. Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis dan ekonomi. Islam juga mengenai sistem akhlak yang pernah berkembang dalam sejarah Islam. Masalahnya menyangkut apakah ukuran baik dan buruk dalam Islam. Ada yang menyebut baik dan buruk ditentukan oleh Al-Quran atau wahyu. Ada yang menyebut juga akal harus dilengkapi dengan wahyu dalam merumuskan perbuatan baik dan buruk. Selanjutnya mengenai bisnis Islam. Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum. Hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Qiyas atau Ijtihad, serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Selanjutnya mengenai ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah derivasi dari nilai-nilai syariah atau Islamic law untuk kebaikan hidup manusia atau maslahah. Sekumpulan nilai-nilai tersebut misalnya, yang pertama nilai keadilan atau pemerataan, yang kedua kemanusiaan humanis, yang ketiga kebebasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya pengertian etika bisnis dan ekonomi Islam. Apa sih pengertian etika bisnis dan ekonomi Islam? Etika bisnis dan ekonomi Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnis dan perekonomian tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai-nilai Islam itu adalah nilai etik, moral, susila, atau akhlak. Nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis sebagian sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam bisnis. Al-Quran merupakan sumber ajaran agama Islam yang menyangkut semua dimensi kehidupan manusia. Al-Quran merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan norma yang mengatur aktivitas-aktivitas manusia termasuk ekonomi dan bisnis. Menurut Bertens, etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika ini dapat dipraktekkan dalam 3 taraf. Pertama, taraf makro. Etika bisnis akan berbicara tentang aspek-aspek bisnis secara keseluruhan seperti persoalan keadilan. Yang kedua adalah taraf meso atau madya. Etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi seperti serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah taraf mikro, yaitu memfokuskan pada individu dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis, seperti tanggung jawab etis karyawan dan majikan, manajer, produsen, dan konsumen. Selanjutnya kita akan bahas submateri yang kedua, yaitu etika bisnis Rasulullah SAW. Agar kegiatan bisnis dan ekonomi yang kita lakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus menjadikan bisnis yang kita lakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah SAW. Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kejujuran.
Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Yang kedua yaitu menolong atau memberi manfaat kepada orang lain. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun atau menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Dan yang ketiga yaitu tidak boleh menipu takaran, ukuran, dan timbangan harus benar. Selanjutnya akan membahas etika dasar Islam yang melandasi kegiatan bisnis dan ekonomi. Di sini ada yang pertama yaitu al-tauhid atau unity. Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah sehingga terdapat konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, tauhid dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yang masing-masing memiliki implikasi tertentu, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Apa sih tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Tauhid rububiyah menekankan suatu keyakinan bahwa hanya Allah saja yang memberi dan menentukan rezeki untuk segenap makhluknya di bumi ini. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan ibadah. Segala macam ibadah harus dilakukan hanya karena Allah dan untuk Allah. Tauhid diumpamakan seperti beredarnya planet-planet dalam tata surya yang mengelilingi matahari. Kesatuan-kesatuan dalam ajaran tauhid hendaknya berimplikasi kepada kesatuan manusia dengan Tuhan, kesatuan manusia dengan manusia, serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu al-adl wal ihsan atau equilibrium. Keadilan dan keseimbangan adalah suatu konsep yang luas berkaitan hampir dengan seluruh aspek kehidupan sosial, politik, terutama ekonomi. Prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Al-ihsan atau kebajikan atau kemurahan hati. Kebajikan ini meliputi unsur niat, sikap, dan perilaku, seperti proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan, maupun proses upaya meraih dan menetapkan keuntungan. Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan kegiatan aspek tersebut dalam kehidupan. Selanjutnya mengenai al-ikhtiar, kebebasan usaha atau free will. Mengandung arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonominya sepanjang tidak ada ketentuan Tuhan yang melarangnya. Manusia yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang dapat menggunakan kebebasannya dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan, serta memaknai kebebasan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak tunduk pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kebebasan ini, maka manusia dapat melakukan suatu pekerjaan atas pilihannya sendiri dan ia akan bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Selanjutnya mengenai al-farid atau pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu menegaskan bahwa implikasi dari kebebasan menentukan jalan hidup dan bidang usaha ekonomi yang dilakukan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan secara sosial, etik, dan moral. Konsep tanggung jawab ini lahir karena adanya konsep kebebasan. Cukup sekian dari saya tentang penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.